Shalom. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Tetap bersemangat, tetap maju, tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu. Pesannya adalah mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Saya akan ulangi Bapak Ibu. Ini pesan Tuhannya sungguh dahsyat datang kepada setiap kita Bapak Ibu ya. Buat kita semuanya Bapak Ibu. Dikatakan gini, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Seberapa kita yang rindu setiap waktu kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita rindu untuk terus mengalami kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Kan gak ada yang mau jadi kalah kan Bapak Ibu ya. Semua pasti setuju ya. Setiap waktu, setiap detik harus mengalami kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita jawab Bapak Ibu, ada pertanyaan sebagai perenungan buat setiap kita ya. Ini kita jawab di dalam hati kita masing-masing ya Bapak Ibu. Pertanyaan sederhana Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Saya ulangi. Bagaimana caranya agar mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Atau apa tindakan yang harus dilakukan sehingga bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Ya. Jangan mengharapkan sesuatu kemenangan ketika tidak ada respon, ketika tidak ada tindakan yang kita lakukan. Kan gitu. Mari kita sama-sama renungkan ini Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya? Tindakan apa yang harus kita ambil? Tindakan apa yang harus kita lakukan sehingga mengubah kekalahan menjadi kemenangan di dalam kehidupan setiap kita? Janji Tuhan dahsyat Bapak Ibu. Janji Tuhan adalah memberikan kita kemenangan. Katakan kemenangan Bapak Ibu. Ya, bahkan Daud menuliskan di dalam Mazmur 20 ayat 7 Bapak Ibu. Ada sesuatu yang dahsyat yang Daud sampaikan di dalam Mazmur 20 ayat 7. Apa yang disampaikan di sana? Firman Tuhan berkata gini Bapak Ibu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus. Dengan apa? Kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Namun kita perlu mempelajari Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat keadaan hari-hari ini. Mengapa masih terjadi kekalahan di dalam kehidupan orang-orang percaya? Ya. Kekalahan itu bukan tanpa penyebab. Mungkin selama 2024 kita mengalami kegagalan, kekalahan di dalam kehidupan setiap kita. Tapi kan sudah lewat Bapak Ibu ya. Dan Tuhan kasih pesan ini buat setiap kita. Saya kira ini momentum. Bagaimana Tuhan mengajarkan sesuatu kepada setiap kita. Bagaimana kita bisa mengubahkan kekalahan menjadi kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Ini waktu yang tepat ketika Tuhan berbicara kepada setiap kita. Tergantung gini Bapak Ibu, tergantung apa respon kita kan. Apa tindakan yang kita ambil. Ya. Dengan siapa kita berjalan hari-hari ini. Apa yang kita bangun hari-hari ini dalam kehidupan setiap kita. Adakah kita membangun iman kita. Adakah kita membangun kedekatan kita dengan Tuhan atau tidak. Coba kita introspeksi diri. Coba kita evaluasi diri. Kenapa kegagalan-kegagalan terjadi di masa-masa lalu. Di dalam kehidupan setiap kita. Saya mau sampaikan Tuhan tidak mau kita gagal saat ini. Tahun ini Tuhan tidak mau kita gagal. Ya, di awal, di dalam Januari ini Bapak 2025. Tuhan memberikan sesuatu yang dahsyat buat setiap kita. Bagaimana kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Bagaimana kita bisa mengubah kegagalan menjadi kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu kita akan belajar lewat pribadi Yosua dan juga kehidupan orang Israel Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita sama-sama tangkap pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Pak Ishak sudah jabarkan itu secara gamblang buat setiap kita. Saya percaya ada hal yang kita tangkap dan kita lakukan, kita aplikasikan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu ya. Mari kita lihat dasarnya. Ini dahsyat banget. Yosua 8 ayat 1. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ada di depan juga ya. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ya, kenapa? Mengapa Tuhan sampaikan pesan ini kepada Yosua ya? Kita lanjut lagi ya. Dikatakan janganlah takut dan janganlah tawar hati.
bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai, ketahuilah. Dikatakan gini, ini saya suka kalimat ini Bapak Ibu. Tuhan ini mengatakan gini, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan apa yang Alkitab katakan? Negerinya. Artinya kalau disimpulkan semuanya. Ya. Kalau kita melihat ayat ini atau pesan ini, Tuhan berikan kepada Yosua sebagai suatu dorongan. Katakan dorongan Bapak Ibu. Ya. Setelah apa? Setelah kekalahan mereka atas negeri atau bangsa Ai. Ya. Kekalahan ini sebetulnya memalukan Bapak Ibu. Ya. Akibat apa? Akibat buat saya ya, teledor. Ya. Akibat terlalu menganggap enteng kekuatan musuh. Sehingga apa? Ketika menganggap kekuatan musuh lemah, maka tidak ada persiapan yang dilakukan. Tidak ada lagi nanya-nanya Tuhan. Ya. Tidak lagi memperhatikan tentang apa yang Tuhan mau arahkan selanjutnya. Peristiwa kekalahan membuat Yosua menjadi tawar hati. Makanya pesan itu datang kepada Yosua. Yosua mengalami sedikit ketakutan di dalam kehidupannya. Tetapi puji Tuhan, ada firman yang datang kepada Yosua. Untuk apa? Untuk meneguhkan. Untuk memberitahukan bahwa ada kemenangan di depan mereka. Tuhan teguhkan loh lewat firman-Nya. Dikatakan apa? Jangan tawar hati. Ya. Majulah. Dalam terjemahan lain, bangkitlah. Ya. Harus move on. Ya. Karena ada janji. Ya. Ada jaminan kemenangan yang Tuhan berikan. Waktu mereka menggempur kota Ai, mereka nggak nanya Tuhan. Nah di pasal 8 Tuhan terlibat di dalamnya. Ada jaminan kemenangan yang Tuhan berikan. Kalau kita lihat bagian akhir dari ayat 1 ini. Pasal 8. Dikatakan apa? Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Itu adalah jaminan kemenangan yang Tuhan berikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Dan melalui pesan ini Bapak Ibu, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu buat setiap kita. Kemenangan memang Tuhan siapkan. Tapi pertanyaannya gini, sejauh mana kita melibatkan Tuhan kan di dalamnya? Buat Tuhan gampang saja memberikan kemenangan. Buat kita gampang gak ngikutin Tuhan. Mau gak kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita? Seperti yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan, khususnya dalam minggu ini Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat setiap kita Bapak Ibu. Ada intisari yang Tuhan sampaikan buat setiap kita yang perlu kita tangkap. Apa yang Tuhan sampaikan di sini dalam inti pesannya. Tuhan sampaikan ini Bapak Ibu, bahwa Ia akan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ada kemenangan yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Saya percaya pada waktu kita menerima pesan ini Bapak Ibu, saya percaya kita bergairah loh. Amin Bapak Ibu ya. Karena ini janji Tuhan. Kita pasti bersemangat. Saya ketika Pak Ishak sampaikan pesan Tuhan kemarin, saya bilang yes. Saya bilang Tuhan haleluya. Ya karena kalau kita bercermin ulang ada banyak kegagalan di masa lalu di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin di tahun-tahun yang lalu. Atau apapun kekalahan yang mungkin kita pernah alami. Tuhan sampaikan dalam minggu ini. Ada kemenangan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan setiap kita. Namun nanti gini, ada lanjutannya. Namun bukan sekedar janji yang muluk-muluk. Nah ini saya juga jadi sempat renungkan iya ya. Bukan tentang tenang pasti menang gitu ya. Tidak demikian yang Tuhan maksud. Tuhan sedang lagi mengajarkan kepada setiap kita tentang langkah, katakan langkah. Untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jadi kemenangan itu tidak sekonyong-konyong datang. Ini di bahan perenungan Bapak Ibu. Iya ya. Kemenangan ya memang Tuhan bisa berikan kapan saja di dalam kehidupan setiap kita.
Tetapi tidak sekonyong-konyong langsung menang. Gitu loh. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Ya, seperti Yosua lakukan, mengikuti strateginya Tuhan. Katakan strateginya Tuhan Bapak Ibu. Kalau mau menang ikutin strategi Tuhan. Jadi gak sekonyong-konyong menang. Sekalipun Tuhan menjanjikan ada kemenangan di depan kita. Tuhan juga melihat tentang keterlibatan. Tindakan-tindakan apa yang kita lakukan. Respon-respon apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Pak Ishak sampaikan 2 hal Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh lihat lagi di YouTube ya. Secara lengkap pesan Tuhan ini supaya kita semakin dipertajam. Semakin diteguhkan di dalam pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Ada 2 hal yang disampaikan Pak Ishak berdasarkan pesan Tuhan dalam minggu ini. Yang pertama, bersedia mengubah sikap hati terlebih dahulu. Nah, sikap hati ini penting kita ubah Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita terus bertahan dalam dengan cara-cara yang salah seperti itu ya. Ya, sikap hati yang salah di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, bersedia mengubah cara kita bertindak. Ya, bersedia mengubah cara bertindak. Saya tidak akan jauh-jauh Bapak Ibu ya, apa yang dari Pak Ishak sampaikan. Ya, 1 poin saja yang kita sama-sama tangkap pada pagi hari ini Bapak Ibu. Apalagi yang kita lakukan agar dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yang harus kita lakukan adalah bersedia mengubah pola yang selama ini orang percaya lakukan. Ya, bersedia mengubah pola yang selama ini orang percaya lakukan atau kita lakukan. Ya, jangan-jangan kekalahan yang sering terjadi selama ini dalam kehidupan orang percaya karena mengikuti polanya sendiri. Nah itu tuh. Kekalahan, kegagalan yang terjadi karena mengikuti pola sendiri. Cara-cara sendiri. Udah tahu gagal masih ngikutin modal-modal kayak gitu lagi. Ya. Pola itu berbicara tentang petunjuk. Ya. Hanya gara-gara melihat kemenangan di masa lalu menjadi sebuah patokan. Oh, caranya pasti sama. Buat saya kalau kita tidak membangun sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Mengikuti cara-cara kita sendiri. Saya pikir kita tidak akan pernah mengalami kemenangan. Kemarin saya menang, nah saya ikut pola yang sama. Gak gitu cara kerjanya. Tidak ada perubahan-perubahan yang kita lihat di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Ombak datang itu tidak selalu sama besarnya Bapak Ibu. Masalah yang datang di dalam kehidupan setiap kita, kekuatan tidak sama. Kadang hal-hal masalah-masalah kecil kita kadang abai. Ah udahlah ini gampang ini. Jangan salah loh, kadang-kadang masalah-masalah yang kecil membuat kita kalah karena kita melakukan pola-pola yang sama. Nah, yang saya mau tekankan gini, bukan pola kita tapi pola Tuhan. Pola berbicara tentang petunjuk Tuhan. Pak Ishak sampaikan di pengurapan tentang ketajaman dalam hal mendengar. Ya, jadi perenungan balik buat saya jadinya. Iya ya. Kalau kita juga gak sigap mendengar dengan baik tentang petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan, ya kita bisa gagal. Ya, kita bisa kalah di dalam kehidupan ini Bapak Ibu ya. Ya. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel Bapak Ibu ya. Ini Yosua mengalami ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat Yosua pasal 7 ayat 4. Waktu mereka menyerang kota Ai Bapak Ibu ya. Malah balik diserang mereka Bapak Ibu. Alkitab mengatakan mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Buat mereka mungkin ya udah gampang ini mah. Ini bukan soal tentang kesanggupan dalam hal berperang. Bukan soal tentang kecakapan dalam hal memegang senjata. Bukan itu. Kemenangan itu soal ketaatan yang saya lihat. Bukan tentang kelihayan dalam hal memegang pedang Bapak Ibu. Tapi soal tentang ketaatan dalam mengikuti polanya Tuhan. Nah ketika seseorang mengabaikan pola yang Tuhan kasih, Tuhan petunjuk yang Tuhan kasih, selesai itu. Ya. Artinya kita tidak boleh keluar dari apa yang Tuhan sudah tentukan.
Setiap petunjuk-petunjuk, setiap arahan yang Tuhan berikan tidak boleh keluar sama sekali. Ya. Tuhan sampaikan untuk menggempur Yeriko. Ternyata ada akan yang melakukan sesuatu pelanggaran mengakibatkan kelihatannya kecil. Hanya jubah yang indah yang diambil sama sebatang emas. Itu membuat fatal, membuat langkah selanjutnya menjadi kekalahan yang terjadi dalam kehidupan umat Israel, Bapak Ibu ya. Ya. Ada pelanggaran-pelanggaran kecil yang tidak kurang berawas-awas. Yosua tidak memperhatikan itu juga gitu ya. Sehingga membuat Tuhan apa Bapak Ibu ya? Seolah-olah itu kayak membiarkan kekalahan terjadi. Supaya menjadi suatu pembelajaran dalam kehidupan bangsa Israel. Ya. Dan ketika mereka tidak melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan kita bisa melihat kekalahan dialami oleh Yosua dan bangsa Israel Bapak Ibu ya. Ya. Adanya pelanggaran-pelanggaran kecil. Mengakibatkan dampaknya besar. Menganggap bangsa Ai, kota Ai itu terlalu kecil. Udahlah gak usah, cuman berapa ribu orang saja yang pergi. Ya, saya melihat bahwa Yosua sangat terkecoh dengan laporan-laporan yang disampaikan oleh para pengintai yang diutusnya. Mereka sedikit kok. Jangan kau susahkanlah bangsa ini. Terkecoh oleh omongan-omongan yang ya mungkin saja secara manusia bisa mempercayainya ya. Tapi Yosua gak datang sama Tuhan pada saat itu. Dia mendengarkan saja dari perkataan dari pengintai itu. Oh ya sudahlah, berangkat saja. Akhirnya apa? Waktu mereka menyerang, mereka diserang balik. Saya percaya bukan orang-orang yang sembarangan yang berangkat. Ya 2.000 sampai 3.000 orang itu Bapak. Orang-orang yang hebat juga. Tetapi karena memang menganggap sepele, hal-hal kecil, membuat mereka jungkir balik ternyata. Lari di hadapan para musuh Bapak Ibu. Tapi selanjutnya mari kita lihat apa tindakan Yosua setelah kekalahannya. Nah ini kita mau lihat sama-sama Bapak Ibu. Ada dua bagian yang kita sama-sama lihat. Tindakan apa yang dilakukan oleh Yosua setelah kekalahan sebelumnya Bapak Ibu ya. Bagian A. Yang Yosua lakukan adalah ini. Melakukan pengudusan diri di hadapan Tuhan. Ya. Pengudusan ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang pemberesan. Ada hal-hal yang memang tidak berkenan di dalam kehidupan umat-umat Israel. Bisa juga terhadap kehidupan orang-orang percaya saat ini. Apa yang harus dilakukan? Yosua lakukan ini, pengudusan. Pengudusan ini sangat penting. Pengudusan berbicara tentang bagaimana kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Pengudusan ini jangan dianggap sepele. Ketika kita mengalami kegagalan di masa lalu. Ketika kita mengalami kekalahan di masa lalu. Ayo kita mulai renungkan ketika pesan Tuhan datangnya. Yang Yosua lakukan pertama-tama adalah melakukan pengudusan diri. Tentunya di dalam Tuhan. Mari kita lihat Yosua pasal 7 ayat 13. Ini kelihatannya sepele. Apa sih pengudusan? Buat orang itu mungkin bertanya, apa sih pengudusan? Tapi ini sesuatu yang penting. Kalau Yosua tidak lakukan apa yang Tuhan perintahkan Bapak Ibu. Saya percaya selanjutnya akan terus kalah. Apa yang dikatakan Yosua pasal 7 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Bangunlah. Kuduskanlah bangsa itu. Dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Ini pesan Tuhan yang datang. Dikatakan demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu.
Kamu tidak akan dapat bertahan, dikatakan gini. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu, kamu jauhkan dari tengah-tengahmu. Coba kalau kita introspeksi hari-hari ini kehidupan setiap kita. Ketika kegagalan-kegagalan di masa lalu terjadi. Jangan-jangan gini, ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan setiap kita. Ada sesuatu yang tidak sinkron. Jangan-jangan ada berhala di dalam kehidupan setiap kita. Ada kesombongan di dalam kehidupan setiap kita. Ada sesuatu yang tidak berkenan. Mungkin ada dosa. Ada ikatan yang mengikat kita. Tidak bisa keluar dari itu. Tuhan bilang kuduskan, pengudusan. Harus ada pemberesan kata Tuhan. Saya melihat itu adalah satu penghalang untuk mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Ketika ada pembiaran-pembiaran di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita tidak menjaga hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Ya, kita bercermin ulang Bapak Ibu. Mari tangkap pesan yang datang kepada setiap kita dalam minggu ini. Tuhan mau melihat kita terjadi kemenangan demi kemenangan yang terjadi. Di awal ini Tuhan sudah kasih. Ada nggak sesuatu yang membuat sehingga kekalahan itu terjadi terus di dalam kehidupan orang-orang percaya? Lakukan pemberesan. Lihat lagi, jangan-jangan hal sepele yang membuat kita akhirnya Tuhan bilang pengudusan, lakukan pengudusan. Dikatakan bangunlah, kuduskanlah bangsa itu. Kamu tidak akan bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum dikatakan memusnahkan, menjauhkan dari barang-barang itu. Mungkin kekuatan kita sendiri. Mungkin cara-cara kita sendiri. Itu yang harus kita buang. Buat saya harus buang di dalam kehidupan saya. Ya, karena gini, Tuhan menjanjikan kemenangan. Jangan-jangan karena keras kepala, gak mau dengar-dengaran apa yang Tuhan sampaikan. Akhirnya apa? Kalah terus panjang tahun ini. Saya emang gak mau Bapak Ibu ya. Harus menang, katakan harus menang Bapak Ibu. Harus. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak kasih di akhir, di awal. Tuhan mau lihat kita berjalan dalam kemenangan. Tapi kita lihat langkah yang dilakukan Yosua, pengudusan. Buat setiap kita, anggota keluarga, rumah, mungkin di tempat kita bekerja, ada sesuatu yang memang kita perlu ya musnahkan gitu, tumpas. Jauhkan, tinggalkan itu, sesuatu yang menghalangi. Jadi satu hal yang kita bisa lihat dari apa yang dilakukan Yosua tentang pengudusan ini. Harus ada pemberesan yang dilakukan. Harus detail. Karena Tuhan bilang, gak akan lihat kemenangan kalau kamu gak buang itu. Kalau kamu gak jauhkan itu. Sesuatu yang dikhususkan itu sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Maka hal itu kita harus buang, supaya kita bisa melihat kemenangan yang boleh kita alami dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Yang kedua, bagian B. Yang kedua sangat sederhana, ikuti polanya Tuhan. Dan jangan coba-coba keluar dari pola yang Tuhan sudah berikan. Jadi jangan keluar Bapak Ibu. Kita lihat Yosua pasal 7. Nanti kita bandingkan Yosua pasal 7 ayat 3 dengan Yosua 8 ayat dasar kita Bapak Ibu. Kita lihat Yosua pasal 7 ayat 3. Apa yang firman Tuhan katakan. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi.
biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk mengepung air itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana dikatakan apa? Sedikit saja. Ini rasanya kurang pas ya Bapak Ibu ya. Karena terlalu terlalu gegabah memberikan laporan. Terlalu menganggap remeh sekali. Jangan kau susahkan. Itu sebenarnya tujuannya bagus banget itu. Ya udahlah, kita kan hebat-hebat nih. Udah sedikit aja yang pergi, nggak usah. Lagian kota Ai itu juga orangnya sedikit. Saya melihat Yosua betul-betul terkecoh di sini. Jadi saya mau sampaikan Bapak Ibu, tidak semua perkataan boleh kita dengar loh. Selama tidak punya dasar firman Tuhan. Setiap apapun yang kita dengar pesan dari luar, bukan dari Tuhan. Nah kita mesti saring tuh. Iya jangan capek-capek lah bangsa ini, udah kasihan mereka. Takut kepanasan, nanti takut. Yosua tanpa datang sama Tuhan, benar gak Tuhan? Akhirnya mereka pergi tanpa persiapan. Kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin pernah kita dengar kata-kata kan, udah ngapain lah kamu juga harus bangun-bangun iman lagi. Gak usah, cukup kok sekarang, cukup. Rasanya kayak iya, udah kamu santai-santai saja hidup. Jangan bangun iman, jangan dekat dengan Tuhan. Udah cukup kok kerohanian kamu, udah cukup. Hati-hati itu dari setan itu. Gak usah bersusah payah, kan lagi musim hujan ini. Ini kan panas terik ini. Angin lagi kencang-kencangnya, udah santai-santai saja dulu. Kelihatannya benar gitu, iya. Yosua terkecoh di sini. Tapi kalau kita lihat perbandingan ayat dasar kita Bapak Ibu ya, Yosua pasal 8 ayat 1. Sangat berbeda. Persiapan yang dilakukan itu sangat berbeda. Ya, saya akan baca lagi Bapak Ibu. Dikatakan apa? Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Dikatakan apa? Bawalah setengah atau seluruh Bapak Ibu. Seluruh loh. Ini Tuhan dahsyat banget. Ya. Bawalah seluruh tentara dan ada perintahnya. Bersiaplah. Nah bersiaplah ini bukan sekedar bersiap. Tapi persiapan yang matang. Ada persiapan yang matang. Yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dikatakan majulah ke Ai, ketahuilah. Aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Di sini kita bisa melihat ada strategi Tuhan kan di sini. Persiapan tetap dilakukan, tetapi sambil melihat tentang apa? Strategi. Dikatakan seluruh. Kalau seluruh berarti seluruh. Ya. Kalau tidak seluruh berarti akan kalah lagi nih. Ini bukan soal jumlah. Karena satu orang pun bisa ngalahin karena ada Tuhan menyertai. Tapi soal perintah. Kalau dikatakan seluruh. Ya. Kalau Tuhan katakan seluruh, Yosua sebagian bawa, waduh saya pikir akan kalah. Ini soal tentang ketaatannya. Ini soal tentang persiapan. Ya. Tentang kesepakatan bersama dengan Tuhan gitu. Apa yang dilakukan? Yosua melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka kita bisa melihat, kalau kita melihat perikop ini Bapak Ibu. Waduh kemenangan itu dahsyat terjadi dalam kehidupan orang percaya. Orang-orang Israel pada saat itu. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan setiap kita, katakan amin Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan.
selama Tuhan terlibat, selama polanya Tuhan, perintahnya Tuhan, arahannya Tuhan diikutin, akan selalu pasti menang. Katakan akan selalu pasti menang Bapak Ibu. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Firman Tuhan katakan tidak ada yang bisa melawan kita. Tapi waktu kita abai tentang perintah, tentang langkah-langkah yang Tuhan berikan, tentang petunjuk-petunjuk Tuhan, kita bisa mengalami kekalahan. Tapi janji Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 44 ayat 4 Bapak Ibu. Sebagai ayat penutup Bapak Ibu. Mazmur 44 ayat 4. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan sebab bukan dengan pedang, saya ulangi. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Melainkan apa? Tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Mari kita sama-sama Bapak Ibu, kita tangkap pesan Tuhan dalam minggu ini. Dan saya percaya setiap kita akan terus berjalan ke kemenangan kepada kemenangan yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.